Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik. Latar belakang saya mengambil judul skripsi ini yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA bukan hanya tentang penguasaan konsep berupa fakta-fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga tentang proses penemuan. Pelajaran IPA atau sains ditekankan adanya pengalaman langsung yang dialami peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembelajaran peserta didik harus menggunakan metode-metode ilmiah, yaitu menggali pengetahuan melalui penyelidikan atau penelitian. Salah satu cabang IPA, yaitu fisika, juga membutuhkan pengalaman langsung yang dialami oleh peserta didik. Dari observasi yang telah dilakukan di sekolah, rata-rata nilai fisika peserta didik pada setiap kelas masih di bawah KKM. Penyebab rendahnya penguasaan konsep dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran fisika menurut penelitian sebelumnya yaitu dalam pembelajaran, konsep fisika didapatkan langsung oleh peserta didik tanpa melalui proses penemuan. Pembelajaran fisika hanya disajikan sebagai kumpulan rumus yang hanya dihafal, sehingga konsep-konsep penting dalam fisika sering diabaikan. Proses pembelajaran di kelas lebih condong pada pembahasan buku pelajaran yang berisi rangkuman materi dan soal-soal latihan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada peserta didik lebih dominan pada aspek ingatan dan tidak berdasarkan masalah. Mengatasi hal tersebut dibutuhkan model pembelajaran yang dapat diterapkan bukan hanya untuk meningkatkan penguasaan konsep peserta didik, tetapi juga dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan adalah model pembelajaran reciprocal teaching. Model pembelajaran reciprocal teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan cepat melalui proses belajar mandiri dan peserta didik dapat menyajikan kembali pengetahuannya sehingga diharapkan tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan kemampuan peserta didik dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan. Beberapa penelitian terkait penerapan model pembelajaran reciprocal teaching diantaranya dilakukan oleh Frisiani et al. Tahun 2016 dan Putra et al. 2013. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik SMA. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik. Kemudian batasan masalah, yaitu subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 MIA SMA Negeri 8 Mataram, kelas 11 MIA 1 dan kelas 11 MIA 2. Kemudian kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang diajarkan yaitu suku dan Kemudian model pembelajaran resiprokal adalah model pembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk belajar menyampaikan pengetahuan yang mereka pelajari dan menjelaskan di depan kelas dengan langkah-langkah summarizing, question generating, clarifying, predicting. Kemudian penguasaan konsep adalah kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep setelah dilakukannya pembelajaran yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Sedangkan kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya dengan indikator yaitu verbal, figural, numerik, dan prosedural. Menurut Anda, model pembelajaran reciprocal teaching adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri, yaitu menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperoleh, kemudian memprediksi pertanyaan selanjutnya dari persoalan yang diberikan kepada peserta didik. Menurut Trianto, pendekatan reciprocal teaching adalah pendekatan yang berbasis konstruktivis, di mana di dalam kegiatan pembelajaran peserta didik diajarkan 4 strategi pemahaman mandiri, yaitu merangkum, mengajukan pertanyaan, mengkonfirmasi, dan memprediksi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran reciprocal teaching adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman yang dilaksanakan melalui proses belajar mandiri. Peserta didik mampu menyajikannya di depan kelas hingga diharapkan tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan kemampuan peserta didik dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan. Reciprocal teaching mempunyai 4 fase, yaitu summarizing, question generating, clarifying, predicting. Kemudian kegiatan gurunya yaitu yang pertama, membantu peserta didik mengidentifikasi dan mengintegrasi informasi yang penting dalam materi. Kemudian kegiatan peserta didiknya mengidentifikasi dan mengintegrasi informasi yang penting dalam materi. Kemudian question generating, kegiatan gurunya membimbing peserta didik untuk membuat pertanyaan tentang materi berdasarkan hasil rangkuman. Kemudian kegiatan peserta didiknya menyusun pertanyaan tentang materi berdasarkan hasil rangkuman. Clarifying, kegiatan gurunya membantu peserta didik dalam membandingkan pengetahuan yang diterima dengan pemahaman awal. Kegiatan peserta didiknya membandingkan pengetahuan yang diterima dengan pemahaman awal. Kemudian predictingnya, kegiatan gurunya yaitu memberikan waktu kepada peserta didik untuk memprediksi pertanyaan selanjutnya. Kemudian kegiatan peserta didiknya memprediksi pertanyaan selanjutnya. Penguasaan konsep menjadi penting karena indikator peserta didik telah memahami sepenuhnya apa yang telah diajarkan, bukan sekadar menghafal, sehingga nantinya penguasaan konsep ini dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah tak hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kreativitas sangat diperlukan dalam pembelajaran karena biasanya orang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, memiliki kegembiraan dan menyukai aktivitas yang kreatif. Dengan memiliki kemampuan kreatif, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, namun peserta didik berusaha mencari dan memberikan informasi dalam proses pembelajaran. Kemudian kerangka berpikirnya yaitu pembelajaran fisika akan sangat membosankan dalam pembelajarannya jika tidak menggunakan percobaan dan hanya mengandalkan metode cara. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 8 Mata Laksana dengan baik, mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu model pembelajaran yang menuntut peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran reciprocal teaching. Kemudian reciprocal teaching menekankan peserta didik untuk bekerja di dalam suatu kelompok yang dibentuk sehingga agar setiap anggotanya dapat berkomunikasi dengan nyaman dalam menyampaikan pendapat dan bertanya, sehingga penguasaan konsep dan kreativitas peserta didik dapat meningkat. Kemudian hipotesis penelitian ini ada H0-nya tidak ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep dan kreativitas peserta didik kelas 11. Kemudian HA-nya ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik pada kelas 11. Jenis penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dan variabel penelitian ini yaitu variabel bebasnya menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching, variabel terikatnya penguasaan konsep dan kreativitas, variabel kontrolnya guru yang sama, materi, suhu dan kalor, dan 3 kali pertemuan. Desain penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design, dan penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Mata.
Populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 11 MIA SMA Negeri 8 Mataram yang berjumlah 5 kelas dengan jumlah peserta didik 174 orang. Sampelnya itu kelas 11 MIA 1 sebagai kelas kontrol dan 11 MIA 2 sebagai kelas eksperimen. Kelas 11 MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIA 2 sebagai kelas kontrol. Prosedur penelitiannya itu ada 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian untuk uji instrumennya yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Untuk uji prasyarat analisisnya menggunakan uji homogenitas dan uji normalitas, sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji MANOVA IBS SPSS statistik 23. Hasil uji instrumen untuk penguasaan konsepnya yaitu didapatkan. Item soal penguasaan konsep diperoleh 17 soal valid, 3 soal tidak valid, yang tidak valid yaitu nomor 5, 7, dan 11. Soal yang tidak valid tidak digunakan dalam penelitian, dan uji reliabilitas menunjukkan semua soal reliable, dan untuk tingkat kesukaran didapatkan 3 soal sukar, 12 soal sedang, dan 5 soal mudah. Uji daya beda didapatkan bahwa 8 soal baik, 9 soal cukup, dan 3 soal jelek. Sehingga instrumen soal penguasaan konsep yang digunakan yaitu indikator C1 sebanyak 1 soal, C2 sebanyak 2 soal, C3 sebanyak 2 soal, C4 sebanyak 2 soal, C5 sebanyak 2 soal, dan C6 sebanyak 1 soal, disesuaikan dengan tingkat kedalaman materi. Kemudian untuk hasil penelitian, untuk hasil uji instrumen untuk kreativitas didapatkan ada 5 soal valid dan 3 soal tidak valid. Soal yang tidak valid yaitu nomor 4, 5, dan 8. Uji reliabilitas menunjukkan semua soal reliable, dan uji tingkat kesukaran didapatkan 3 soal sukar, 4 soal sedang, dan 1 soal mudah. Uji daya beda didapatkan bahwa 0 soal baik, 2 soal cukup, dan 6 soal jelek, sehingga didapatkan 2 soal tentang verbal, 1 soal numerik, figural 1 soal, dan prosedural 1 soal. Hasil penelitiannya untuk penguasaan konsep didapatkan rata-rata yang didapatkan pada kelas eksperimen pada pretest yaitu 37,67. Kemudian pada posttestnya didapatkan 83,67. Kemudian pada kelas kontrol pretestnya mendapat rata-rata 52,12. Kemudian posttestnya mendapat 64,29. Kemudian untuk kreativitasnya didapatkan rata-rata pada kelas eksperimen pada pretest 38,83. Sedangkan pada posttestnya 63,83. Kemudian kelas kontrolnya pretestnya mendapat 36,07 dan posttestnya mendapat 62,68. Untuk uji prasyarat analisisnya, setelah berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, maka uji homogenitas dihasilkan homogen. Kemudian untuk uji normalitasnya, karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka data hasil penguasaan konsep ini terdistribusikan. Kemudian untuk kreativitasnya didapatkan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka proses dan pretest homogen. Kemudian untuk uji normalitasnya didapatkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel dan terdistribusi normal. Kemudian sebelum menggunakan uji hipotesis yaitu uji MANOVA, terlebih dahulu menggunakan uji prasyaratnya yaitu uji Levene dan uji Box-M. Syarat MANOVA itu yaitu uji Levene dan uji Box-M signifikasinya lebih dari 0,05, sehingga
Karena dihasilkan lebih dari 0,05, maka uji prasyarat manopanya dapat dilanjutkan. Kemudian untuk hasil uji multivariatnya atau uji manopanya, karena hasil uji manopanya menunjukkan signifikansinya kurang dari 0,05, maka model reciprocal teaching berpengaruh terhadap penguasaan konsep dan kreativitas. Penguasaan konsep fisika peserta didik untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan masih banyak peserta didik nilainya rendah. Nilai yang rendah ini untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tes awal pretest disebabkan karena kedua kelas belum diberikan perlakuan dan belum diajarkan mengenai materi suhu dan kalor. Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen yaitu 37,67 dan rata-rata pretest kelas kontrol yaitu 52,86. Telah diberikan perlakuan rata-rata kelas eksperimen menjadi 83,67 sedangkan rata-rata kelas kontrol menjadi 64,29. Hal ini disebabkan karena pada salah satu fase model pembelajaran reciprocal teaching, peserta didik diberikan teks bacaan tentang materi suhu dan kalor dan menyuruh peserta didik untuk membacanya. Setelah membaca teks tersebut, peserta didik akan memiliki gambaran materi yang diajarkan peneliti. Melalui teks bacaan itu, peserta didik dituntun untuk menemukan konsep-konsep materi suhu dan kalor sendiri sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan peneliti dan peserta didik lebih lama mengingat konsep tersebut. Kemudian untuk kreativitasnya, dari hasil analisis data diperlihatkan bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 38,83 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 36,67 sedangkan kedua kelas diberikan perlakuan nilai Setelah kedua kelas diberikan perlakuan, nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol. Nilai rata-rata pretest menunjukkan bahwa kreativitas pada pokok bahasan suhu dan kalor mengalami peningkatan pada kedua kelas. Rata-rata kelas eksperimen meningkat menjadi 63,83, sedangkan kelas kontrol meningkat menjadi 62,86. Pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching meningkatkan kreativitas peserta didik. Karena fase pertama dan kedua menuntut peserta didik untuk menemukan konsep dalam teks bacaan yang dibagikan oleh peneliti, kemudian mengajukan permasalahan terkait suhu dan kalor, kemudian merumuskan jawaban dari permasalahan tersebut untuk melatih kreativitas peserta didik khususnya indikator verbal. Fase ketiga yaitu peserta didik melakukan percobaan dan mengumpulkan informasi dari sumber lain seperti buku untuk menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan sehingga indikator figural, numerik, dan prosedural dapat ditingkatkan. Kemudian untuk uji manopanya memiliki dua syarat yaitu uji box M dan uji Levene. Uji box M dan uji Levene harus dipenuhi sehingga uji manopa bisa dilanjutkan. Data yang digunakan dalam uji hipotesis yaitu data tes air atau post-test, nilai signifikan yang didapatkan pada saat uji box M dan uji Levene lebih besar dari 0,05 sehingga uji manopa dapat dilanjutkan. Berdasarkan uji manopa yang dilakukan, model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik. Kemudian kesimpulannya, ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap penguasaan konsep fisika dan kreativitas peserta didik SMA N8 Mataram. Kemudian sarannya, bagi guru fisika, model pembelajaran reciprocal teaching dapat menjadi salah satu pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya memberikan pra pembelajaran dan mempersiapkan teks materi dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Untuk selanjutnya kerja hati. Kak Zahra itu udah dijadikan host. Mic cek Kak, nggak ada suaranya. Terlalu kecil. Ada sekarang? Nah ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dosen pembimbing Muhammadul Arifah SSI dan SC. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktik rehearsal test atau bisa disingkat PRT pada materi suhu dan kalor untuk meningkatkan penguasaan konsep fisika. Selanjutnya dalam bab 1 latar belakang dari penelitian ini adalah belajar adalah bentuk pengalaman yang merupakan hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Paradigma belajar yang berkembang seringkali menganggap bahwa guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, kemudian peserta didik giat mengumpulkan atau menerimanya. Proses pembelajaran seperti ini seringkali lebih banyak aktivitas menghafalnya, sementara peserta didik seharusnya mampu untuk mengungkapkan atau menjelaskan apa yang ia pelajari sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Mandua Mataram,
Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan. Durasi jam pembelajaran dan fasilitas lab yang terbatas juga menjadi faktor guru tidak dapat menerapkan berbagai macam model pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih variatif. Menyikapi permasalahan di atas, diperlukan adanya suatu pemecahan masalah guna terlaksananya proses belajar mengajar yang menyenangkan dan efektif bagi peserta didik ataupun guru di sekolah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktis rehearsal pairs pada materi suhu dan kalor untuk meningkatkan penguasaan konsep fisika. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktik research skills yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktis rehearsal pairs yang dikembangkan agar dapat dipergunakan dalam pembelajaran. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi peserta didik agar semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya bagi guru untuk menambah variasi metode pembelajaran untuk digunakan di kelas. Selanjutnya bagi sekolah dengan bertambahnya variasi pembelajaran diharapkan meningkatnya hasil belajar peserta didik di sekolah tersebut. Dan bagi peneliti diharapkan manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengalaman terkait pembuatan atau pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya batasan masalah. Materi dalam penelitian ini adalah tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Dan pengembangan perangkat dalam penelitian ini hanya meliputi silabus RPP, LKPD, dan instrumen tesnya. Definisi operasional. Pembelajaran aktif didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran praktis rehearsal pairs atau praktik berpasangan merupakan metode sederhana untuk mempraktikkan dan mengulang keterampilan dengan pasangan belajar. Penguasaan konsep fisika yaitu kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasikannya. Selanjutnya, Dengan pustaka, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dan dalam proses pembelajaran tersebut. Orsona 2012 membagi pembelajaran aktif menjadi dua, yaitu pembelajaran aktif kolaboratif dan pembelajaran aktif non-kolaboratif. Dalam pembelajaran aktif kolaboratif ini termasuk juga pembelajaran kooperatif yang dalam penelitian ini dibantu dengan metode praktik rehearsal pairs atau praktik berpasangan. Selanjutnya, sintaks pembelajaran kooperatif. Di sini ada 6 fase. Fase pertama menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, selanjutnya menyampaikan informasi, selanjutnya mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, selanjutnya membimbing kelompok bekerja dan belajar, fase 5 evaluasi, dan terakhir memberikan penghargaan. Metode praktik rehearsal pairs sendiri merupakan metode pembelajaran dengan bertukar informasi, suatu keterampilan atau prosedur dalam pembelajaran kepada pasangan belajar dan memastikan pasangan belajar dapat mempraktikkan dan mengulang keterampilan tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu keterampilan
yang akan dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya membentuk pasangan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang yang berperan sebagai penjelas dan yang satunya lagi berperan sebagai observer. Selanjutnya orang yang bertugas menjadi penjelas akan menjelaskan atau mendemonstrasikan cara mengerjakan keterampilan yang telah ditentukan. Keterampilan yang telah ditentukan keterampilan yang sudah selanjutnya observer mengamati dan menilai penjelas atau pendemonstrasi tersebut. Dan selanjutnya kelompok tadi bertukar pasangan, yang tadi menjadi penjelas berubah menjadi observer, dan yang observer tadi bertukar peran menjadi penjelas. Proses terus dilakukan sampai semua keterampilan dikuasai. Selanjutnya, silabus merupakan selanjutnya perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus. Silabus merupakan dokumen kurikulum yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada kelas dan jenjang tertentu sebagai hasil dari pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, adalah rancangan yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sampai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya LKPD merupakan lembaran yang berisi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dan terakhir instrumen tes yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam upaya mengukur respon peserta didik terhadap pertanyaan yang diberikan dalam instrumen tersebut. Selanjutnya penguasaan konsep dapat dijabarkan sebagai kemampuan mengerti, memahami, mengaplikasi, mengklasifikasikan, menggeneralisasikan, dan mensintesis serta menyimpulkan objek-objek. Dalam kaitan dalam pembelajaran fisika, penguasaan konsep fisika dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menguasai makna-makna dalam pembelajaran fisika, baik secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator penguasaan konsep menggunakan ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom dari indikator C1 sampai C6. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, pembelajaran fisika dianggap sulit oleh peserta didik sehingga peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran fisika. Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran yang dapat membawa peserta didik terlibat aktif, dan diharapkan pembelajaran aktif dengan metode praktis rehearsal peers diharapkan mampu membawa peserta didik terlibat aktif dan penguasaan konsep terhadap pembelajaran fisika meningkat. Selanjutnya metode penelitian, jenis penelitian ini adalah research and development atau R&D, di mana metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Selanjutnya subjek dari penelitian ini yang dikembangkan adalah perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktis rehearsal peers pada materi suhu, kalor, dan perubahannya pada kelas 11 untuk meningkatkan penguasaan konsep fisika. Desain penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada define atau tahap pendefinisian, di mana diawali dengan analisis awal atau melihat kekurangan-kekurangan atau tantangan yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya menganalisis peserta didik, karakter dari peserta didik tersebut. Selanjutnya menganalisis tugas, menganalisis konsep yang sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada tujuan instruksional khusus, yaitu penjabaran tujuan-tujuan pembelajaran yang dijabarkan sesuai dengan KIKD yang sudah ditentukan.
Proses yang kedua adalah tahap perancangan, dimulai dengan yang pertama mengkonstruksi tes beracuan kriteria, pemilihan media pembelajaran, pemilihan format metode pembelajaran. Selanjutnya adalah rancangan awal dengan membuat instrumen berupa silabus, RPP, LKPD, dan instrumen tes. Yang ketiga ada develop atau tahap pengembangan, dimulai dengan penilaian oleh ahli yang terdiri dari dosen fisika dan guru fisika. Selanjutnya tahap kedua adalah revisi produk sesuai dengan masukan dari para ahli. Yang terakhir adalah tahap penyebarluasan. Dalam penelitian ini tahap penyebarluasan akan berupa artikel ilmiah yang akan diposting di jurnal Unram. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian dimulai dengan penetapan judul pada bulan Desember 2020 dan dilakukan di Laboratorium Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jenis data yang dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil validasi berupa kriteria kevalidan perangkat pembelajaran, komentar ataupun saran dari bahan revisi dari validator ahli, dan data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi oleh validator ahli berupa skor angket validasi perangkat pembelajaran dengan skala 1 sampai dengan 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 2 instrumen. Yang pertama adalah pelengkap pembelajaran fisika. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi perangkat pembelajaran. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui uji validitas. Angket validitas diberikan kepada dosen ahli untuk menentukan kelayakan produk. Setelah mendapatkan hasil validitas, kita masukkan ke dalam rumus validitas ini dan kita masukkan ke dalam kriteria validasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya Kak. Nah. Yang bab 2-nya kok di slide-nya nggak kelihatan? Begitu ya. Saat yang terakhir nggak kelihatan. Sampai terakhir nggak kelihatan tadi Kak. Astagfirullahaladzim. Nggak di next atau bagaimana? Tadi Ibu sempat komen juga di chat. Iya, nggak lihat. Terus gimana, Bu? Saya ulang. Oh, Ya, ya. Gitu. Di stop screen Kak Zahra.